Halo Warta Kota Live, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo, reporter dari Warta Kota. Kali ini kita sedang bersama dengan pelaksana tugas harian Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Giring Ganesa. Halo Mas Giring. Halo Mas Ari, Ya. apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Mas Giring kemarin baru mendeklarasikan diri menjadi calon presiden Indonesia dari Partai PSI ya. Oke, Mas Giring, kayaknya kita enak ngobrol gini. Dapat masker dulu. Coba gantian aja. Ah iya boleh, siap. Pas lo nanya, gue buka gimana. Oke, Atur aja. siap. Mas Giring, kebetulan Mas Giring ini sahabat saya dari dulu sejak dia masih nyanyi nih ya kan. Semenjak lo masih jomblo. Iya. Dia masih nyanyi, masih megang mic, sekarang udah megang pulpen, tanda tangan ya kan. Mas Giring, gua mau nanya sedikit soal kabar viral kemarin nih soal baliho pencalonan Mas Giring jadi presiden dan kemarin sudah deklarasikan itu. Itu benar apa enggak sih Mas Giring? Ya, terima kasih Mas Ari. Betul, saya Giring Ganesa mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Dan misalnya Bro dan Sis melihat begitu banyak baliho dan begitu banyak kabar, hari ini saya konfirmasi bersama teman-teman Warta Kota semua. Ya betul, saya ada calon presiden Republik Indonesia di 2024. Saya juga mau berterima kasih buat Warta Kota yang selalu mensupport karir saya dari zaman penyanyi, terus habis itu sampai main film semuanya. Wah, semuanya dan semua berita ini. Fase kehidupan Giring asik. Fase kehidupan iya betul dong. Dari masih jadi penyanyi, main film ya kan, terus abis itu keluar dari band, solo karir, nyalek ya Mas ya, nyalek, terus masuk ke PSI. Terima kasih. Wah, banyak deh. Terima kasih Warta Kota. Setiap fase kehidupan. Berarti benar ya Mas ya, Nyapres 2024. Oke. Yang menjadi pertanyaannya adalah, lu yakin apa nggak sih dengan keputusan lu? Yakin lah bro. Oke. Yakin berapa? 1.000.000% kali yakin. Okay. Yakin lah pokoknya. Yakin. Nah, awal mulanya lu ditawarin sama Mbak Grace ya, Sis Grace untuk maju mantep gitu buat nyalonin jadi capres. Bisa dijelasin nggak sih Mas? Awal mulanya tuh proses seperti apa sih? Awal mulanya adalah bahwa kita adalah partainya anak muda. Iya. Dan saya selalu ngomong ke teman-teman media, ke keluarga yang semua nanya PSI apa sih? Saya selalu bilang bahwa PSI adalah gerakan, movement, gerakan anak muda, di mana anak muda yang benar-benar mencintai bangsa ini dan juga anak-anak muda yang mengerti tantangan bangsa ini di masa depan. Oleh karena itu kita tidak akan menggunakan pola-pola lama atau kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah ada, tapi kita mencoba untuk menciptakan sebuah tren baru, menciptakan disrupsi politik nasional. Ya dengan salah satu contohnya PSI mencalonkan Giring sebagai presiden Republik Indonesia di 2024. Satu. Kedua juga PSI sendiri juga partai yang terkenal partai yang tanpa mahar. Kita tidak main tuh yang namanya money politics dan lainnya. Okay. Jadi kalau misalnya kita melihat ada calon-calon pilkada, calon-calon kepala daerah yang memang bisa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memiliki DNA PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi, itu pasti akan kita support tanpa meminta uang sedikit pun dari dia, dari si calon itu lah. Dua. Ketiga, PSI juga sekarang masih terus berkomitmen bahwa setiap alek DPRD kita yang bertugas itu gajinya nggak kita potong sedikit pun. Makanya kemarin begitu saat pandemi, begitu kita boleh minta tolong gajinya disumbangkan untuk membeli APD dan lainnya, mereka dengan cepat langsung siap kita transfer, kita sumbang. Jadi kemarin sempat alek-alek kita menyumbangkan gaji mereka untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Karena komitmen kita di partai adalah kita adalah partai yang selalu hadir dan kerja untuk masyarakat. Terus yang kedua adalah kita adalah partai politik yang melakukan disrupsi politik nasional, menciptakan tren-tren baru untuk perpolitikan Indonesia yang menurut kita adalah yang terbaik. Yang ketiga ini salah satunya adalah pencalonan presiden ini.
Nah, awal mulanya ini kan bicara langsung langsung ke to the point aja nih. Mbak Grace minta lo, Ring, lu mau nggak Ring? Kayak gimana sih awalnya tuh? Ya Kan mungkin banyak- awalnya lebih ke Sis Grace meminta tolong karena beliau harus kuliah. Oke. Itu dulu sih sebetulnya awal. Oh, Beliau kuliah, beliau diterima di S2 di Singapura di Lee Kuan Yew Public Policy School. Dan dia cerita bahwa kuliahnya sibuknya setengah mati. Saya dengar juga katanya beliau kuliah tuh dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Buku bacaannya banyak dan dia rasa bahwa tidak ada tidak bisa 100% ada di partai. Beliau approach ke saya dan saya terima gitu. Saya terima amanahnya sebagai PLT Ketum Partai Solidaritas Nasional. Partai Solidaritas Indonesia. PS. kemudian sampai diminta untuk maju. Ya itu hasil dari hasil dari rapat pleno sih. Oh, oke. Pleno dari DPP ke Dewan Pembina juga semuanya. Itu untuk PLT-nya ya kan, untuk capresnya. Ya sama. Oh sama. Hasilnya juga sama seperti itu. Sama. Oh awal mulanya seperti itu. Oke, nah ketika ini kan saling berkesinambungan ya antara di Dapuk menjadi PLT ketua pelaksana pelaksana tugas harian PSI dan maju ke Pilpres 2024 calon presiden. Nah, apa yang lu rasain Mas Giring ketika ditawarin ini sebuah tanggung jawab lah ya, dua tanggung jawab yang berbeda, kerjanya terus juga porsinya dan tugasnya kan beda tuh. Apa yang lu rasakan waktu itu Mas? Yang saya rasakan ya, yang pasti sih pertama bingung dulu ya. Iya. Bingung dan kaget dulu dong pasti dong. Pasti. Wah, ini yang bener nih. Dan habis itu ya seperti biasa waktu kemarin nyalek dan terjun ke politik, ya pasti nomor satu lah minta restu dulu dong. Oke. Kita restu sama nyokap, sama mertua, dan minta restu of course sama istri saya tercinta lah. Ya, kan. Ya dari situ sih juga ini sih bro, ya mereka juga bingung juga, kaget juga. Iya. Wah bener. Karena kan kita tahu bahwa jalannya nggak bakal gampang, Betul. jalannya yang akan kita tempuh tuh bakal berat. Tapi balik lagi, kenapa gue yakin melangkah? Karena yang paling penting adalah supporting system yang paling inti yaitu keluarga sudah mengikhlaskan dan juga mendoakan dan 100% mendukung. Itu dulu yang paling penting. Oke. Tidak ada yang setengah-setengah, tidak ada yang takut-takut. Semuanya udah demi bangsa dan negara, sikat. Udah. Nah, selain restu ya kan, nah, hal yang paling dasar Mas Giring mau gitu untuk menerima ini nih. Alasan yang paling dasar ya dari Mas Giring sendiri kan itu kan oke, setelah kaget ya kan, bingung, terus nanya ke support system seperti keluarga gitu kan, keluarga besar. Nah, selain dari itu alasan Mas Giring sendiri mau menerima tanggung jawab yang besar ini nih. Soalnya gini bro, kita lihat bahwa di tahun 2024 itu miliknya anak muda bro, Oke. miliknya kita. Setengah dari pemilih di 2024 adalah anak muda, Ya. umur 18 sampai 35 tahun. Setengahnya ini menurut saya harus berkontribusi ke dalam sistem menurut aku. So, yang paling penting adalah bagaimana di 2024 pemimpinnya adalah orang yang mengerti tantangan anak muda, tantangan keluarga muda, tantangan pengusaha-pengusaha. Karena saya yakin nanti di 2024 ke atas akan begitu banyak muncul usaha-usaha baru, pengusaha-pengusaha baru. Dan juga tantangan kebudayaan juga. Bagaimana sebetulnya kita tuh punya kebudayaan yang luar biasa, dan kebudayaan ini sebetulnya bisa menjadi devisa juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat bonus demografi menjadi bonus ekonomi buat bangsa dan negara ini gitu. Jadi kalau menurut saya impian besar saya adalah memang sudah seharusnya anak muda yang memimpin bangsa dan negara ini. Oke. Sudah itulah. Itu impian globalnya ya kan. Tapi kalau dari Mas Giring sendiri, apakah memang dulu pernah bermimpi untuk maju menjadi atau punya mimpi jadi presiden Indonesia?
Saya pernah ngomong gini sama istri saya. Menurut saya sih menjadi pemimpin itu adalah panggilan ya. Dan kalau sudah ada panggilan tapi kita lewatkan, ya menurut saya sayang gitu. Saya tuh sering banget loh Mas Ari ngobrol sama istri saya gitu ya, malam gitu ya. Namanya suami istri mah pasti sering. Masa aja bagaimana? Iya, ada Mas Ari. Ya kita kecuali kalau pacaran kan belum tuh ya kan malam-malam ngobrol berduaan, lain tegur mertua, orang tua kan kalau suami istri mah ada jamnya lah pasti ngobrolnya apa aja tuh. Tapi yang jelas gini Mas Ari, bahwa dari awal gua masuk ke PSI aja, itu aja udah menurut dia kita keluar dari zona nyaman, keluar dari spotlight, terus memberanikan diri untuk masuk ke politik aja, bagi dia tuh udah kamu yakin? Dan kali ini mungkin karena dia sudah terbiasa dengan mimpi besar suaminya, mimpi besar suaminya terhadap bangsa ini, ya mungkin dia udah, kalau kamu yakin, ayo, aku akan selalu ada di sebelah kamu gitu. Oke, kalau narik ke belakang lagi nih Mas ya, sebelum dipilih jadi PLT terus nyalonin presiden ya kan, deklarasi nyalonin presiden, berarti istri sempat ragu dong ya, lu bisa apa enggak nih? Kalau boleh jujur enggak sama sekali ya. Oke. Dia itu ragu ketika aku mulai masuk PSI. Ya. Karena ingat gak dulu tahun itu gue lagi bikin di salah satu media namanya Opini, bikin namanya Giring Nalar ya kan. Nah di situ kan netizen lagi hangat-hangatnya mengeluarkan pendapat mereka melalui jempol mereka. Betul. Jadi pokoknya cuek aja, nulis apa aja deh. Terus ada yang beberapa yang nulis ancam pembunuhan lah, ada yang lainnya, gue matiin lo, gue bunuh lo gitu. Serius? Nah, itu tuh yang bikin istri gue stres waktu itu. Tapi begitu lewat ke sini udah makin kayak nggak bakal mungkin lah gitu. Mana mungkin gitu, tiba-tiba yang nulis itu ketemu di jalan, tiba-tiba dia nusuk saya juga. Saya yakin nggak kayak gitu. Saya lebih yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tetap punya moral yang tinggi, kebudayaan yang tinggi, dan juga kayak nggak mungkin se violence itu lah. Gitu. Jadi akhirnya sama istri saya setiap kali kena perundungan gitu kita cuek aja. Jadi mau ngomel-ngomel apa ya udahlah, salah aja. Berarti awal mula pas Mas Giring terjun politik gabung PSI, istri takutnya karena itu ya? Itu sih, cuman begitu sekarang sih udah. Itu sekarang nggak ada ya? Berarti biasa. Udah yakin aja sama mimpi-mimpi dari suaminya sendiri. Dan aku bilang sama dia, Mas Ari, saya bilang sama dia, yang waktu itu concern besarnya dia adalah dia itu kan sedang membangun mimpinya dia sebagai beauty influencer kan? Beauty influencer, habis itu parenting influencer, financial influencer di social medianya dia. Dia tuh lagi mimpi besar untuk itu. Dan waktu itu yang dia worried, nanti kalau kamu gini, aku masih bisa nggak ya? Aku masih boleh nggak? Terus gue bilang, itu kan mimpi kamu. Aku akan selalu support mimpi-mimpi kamu. Ayo yuk. Terus dia sekarang mau kuliah lagi, aku support lagi. Itu kamu, yang penting kalau kamu kuliah, pastikan kamu punya waktu buat ngurus anak-anak. Akhirnya begitu itu ya udah, dia mau support mimpinya saya, ya saya mau support mimpinya dia. Siap, berarti Mas Giring yakin maju untuk capres itu berarti karena memang udah saatnya anak muda menjadi pemimpin gitu ya? Iya dong. Karena ya balik lagi tadi kan, selain yang mengerti tantangan anak muda, karena saya yakin pemimpin anak muda memiliki pola pikir dan juga ide-ide kreatif dan gebrakan-gebrakan yang bisa merubah pola-pola yang lama, bro. Ya, contoh yang paling simpel di bisnis deh. Ya. Siapa yang pernah nyangka bahwa dulu kita ada yang namanya aplikasi hailing ride, itu ojol ya, ojek online. Dan begitu pandemi ini kita ketergantungan banget namanya dengan ojol. Kalau enggak makanan dan yang lainnya kan susah gitu. Atau kita mau nganterin paket dan yang lainnya bisa. Atau kita ngomongin sebelum pandemi deh. Sebelum pandemi juga saya pribadi juga ketergantungan banget sama ojol. Karena kalau saya mau naik MRT, saya harus naik ojol. Iya kan? Saya harus naik ojol ke MRT turun di HI, dari HI saya naik ojol lagi ke DPP PSI, iya kan?
Siapa yang pernah menyangka ada bisnis baru seperti itu? Yang kedua, siapa yang pernah nyangka ada yang namanya e-commerce sebesar ini? Sampai semuanya kita cari ada di e-commerce. Iya kan? Saya mulai berhobi hidroponik aja gara-gara tiba-tiba di hidroponik, wah lengkap semuanya. AB mix, wah ada semua. Ya kan? Siapa yang pernah nyangka masalah fintech juga? Ini ya, cetut, udah. Ya kan? Itu siapa yang semuanya anak muda. Bayangin kalau itu semua bisa dimasukin, pola-pola tersebut bisa mengganti pola-pola lama yang ada di pemerintahan dong, Mas. Itu sih. Itu yang kita percaya di Partai Solidaritas Indonesia. Nah, Mas, setelah deklarasi kemarin ya kan, mendeklarasikan diri maju untuk Capres 2024, respon dunia seperti apa? Respon dari masyarakat Indonesia, jutaan penduduk di Indonesia, pasti Mas Giring memantau lah sedikit-sedikit dari sosial media lah atau pemberitaan lah, kan wah banget nih kan. Saya sih bersyukur sih bro, bersyukur bahwa ini menjadi sesuatu yang bikin semua orang nengok. Oke. Tujuan saya sih paling simpel adalah mudah-mudahan dengan setelah ada pencapresan ini, semakin banyak anak muda yang mau turun masuk ke dalam sistem. Memberanikan diri. Itu impian saya. Karena memang sudah saatnya. Jadi mau nanti ada yang komen negatif, ada yang mau ngetawain, ya saya mau udah biasa. Udah biasa berarti. Udah tutup mata lah ya soal-soal itu lah ya. Tapi siapapun yang mensupport ya, saya berterima kasih banget yang mensupport. Dan siapapun yang ngebully, ya saya terima kasih juga. Oke. Unsur perhatiannya, dan saya doain juga biar kalian juga happy juga. Iya, iya. Jadi itu sih bro. Jadi bagi saya, ya dulu paling simple deh. Ketika mulai jadi musisi, itu juga pasti ada resistance juga kan. Ya. Misalnya dari lingkungan dan keluarga. Cayalah, gitu bisa ada yang ngomong sama nyokap gua gitu ya. Ngapain anaknya jadi anak band sih? Emang bisa kaya? Gitu kan. Ternyata ya, saya itu adalah orang yang hobinya membuktikan. Saya itu hobinya membuktikan bahwa orang itu salah. Kita ngomongin musik udah kelar, ternyata bisa ya. Wah, alhamdulillah sukses. E-sport. Nah, e-sport, gila, bos. Iya gak? Dulu zaman-zaman kita membangun e-sport semua orang, hah? Yakin nih? Ini apaan sih? Industri apaan? Ini industri orang nontonin main video game gitu loh. Iya kan? Dan saya ngetok pintu semua stakeholder, sponsorship dan yang lainnya. Yakini ini adalah industri masa depan, bos. Ini industri sports masa depan. Jumlah penontonnya segini, jumlah gamernya segini, semuanya meyakini mereka. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah sport juga menjadi industri yang sekarang dilirik sama semua orang. Sama nih, pencapresan ini, yaitu meyakini orang bahwa salah. Tapi yang paling penting selain meyakini, kita terus berjuang untuk meyakini, dude, saya punya capability loh. Ya kan? Tapi selain itu juga saya terus harus meyakini diri saya sendiri gitu. Untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi daripada yang kemarin gitu. Oke, pasti kan putusannya Mas Giring deklarasi kemarin itu pro kontra banyak dong. Dan banyak kontranya nih. Salah satunya banyak juga, gue sempat baca-baca berita hari ini gitu kan. Yang kontra sama Mas Giring yang menyebut Mas Giring itu mendeklarasikan diri Capres 2024 di tahun 2020 sebagai dagelan politik. Lu nanggepinnya gimana Mas Giring? Jadi Mas Giring seakan-akan nggak sekarang doang dong ya. Ketika Mas Giring memberanikan diri untuk nyalek gitu di 2019 kemarin gagal, terus banyak yang ngetawain, terus akhirnya sekarang deklarasiin diri kan buat nyapres itu 2024, tapi udah diinformasikan sekarang sampai akhirnya disebut dagelan politik. Seperti apa sih Mas? Menanggapi nggak sih? Biasa aja bos. Ini gini, ini kan negara demokrasi. Ya, semua betul. orang boleh berpendapat asal dengan cara yang benar, Betul. ya kan. Jangan ada kata-kata kasar atau pokoknya intinya jangan sampai jangan keluarga saya gitu ya. Saya nggak terima tuh kalau itu. Ya. Ya kan. Nah, biarin aja orang berpendapat. Tapi saya harus meyakini dulu, meyakini ke semua orang. Kenapa kita mulai di tahun 2020? Karena kita belajar dari pemilu yang kemarin. Kita cuma diberikan waktu yang sangat singkat untuk meyakini semua orang bahwa ini partai ini adalah partai yang satu, nggak terima mahar politik, anti korupsi, anti intoleransi gitu.
kita pro bisnis, kita pro pengusaha gitu kan. Kita butuh waktu yang panjang bro, dan 4 tahun menurut saya juga waktu yang nggak panjang juga bos. Iya. Waktu itu kita 2 tahun loh, Iya, 2 tahun. iya, iya. Dan akhirnya ya masyarakat mungkin berkata bahwa ya mungkin bukan saatnya ya PSI. Iya. Tapi kalau misalnya saya nanti mulainya di 2023 saya nggak punya waktu bos. Oke. Iya kan? Iya. Menurut saya inilah strategi yang paling jitu bahwa mulai dari sekarang. Berarti 4 tahun cukup ya untuk Mas Giring membangun image sebagai jiwa pemimpin. Menurut saya menjadi pemimpin itu learning by doing. Iya. Ya. Saya yakin juga Pak Jokowi, presiden kita yang paling kita hormati, dia itu belajar dari pemimpin perusahaan, pemimpin daerah, menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi presiden. Dan itu learning by doing. Tapi saya sekarang punya advantage 4 tahun ini, 4 tahun untuk belajar. Karena saya jujur ya, saya sudah berhasil memimpin band saya, Yap. saya sudah berhasil memimpin perusahaan saya. Kalau memimpin keluarga, insya Allah nanti ketahuan ketika saya sudah meninggal ya, apakah saya berhasil apa enggak mendidik anak-anak saya. Dan keempat, sekarang sudah saatnya gitu. Sekarang saya learning by doing, memimpin partai ini, dan di saat bersamaan saya mempersiapkan diri untuk memimpin bangsa yang luar biasa ini. Oke, Mas, tadi kontranya banyak, terus juga dari teman-teman musisi banyak nggak sih yang pro dengan keputusan Mas Giring ini? Ada, alhamdulillah. Ada berapa? Maksudnya sampai kayak nelpon, Ring lu beneran Ring? Ada banyak. Banyak berarti. Dan semuanya ngasih dukungan. Alhamdulillah. Mas Giring, teman-teman ini sudah memberikan dukungan baik telepon atau ulon-ulon ke sini atau seperti apa gitu? Belum ya? Belum ya? Sebelum memutuskan untuk itu juga maksudnya belum ada omongan, belum buka omongan ke teman-teman ini gitu? Ya kan plan ini kan sangat rahasia ya waktu itu. Ya. Jadi yang tahu tuh cuman circle kecil banget. Oke. Nah, Mas Giring, menindaklanjuti omongan yang sebelumnya, sosok siapa sih maksudnya yang untuk jadi panutan Mas Giring belajar selama untuk 4 tahun ke depan ini? Yang paling pasti ya presiden kita, Pak Jokowi. Saya nggak tahu ya. Semua orang kemarin ada beberapa pertanyaan lah dari teman media juga. Buset. Iya kan ada pertanyaan lah ya dari teman media. Menurut Bro Giring, kekurangan Pak Jokowi apa? Ada menurut saya. Karena bro, sebagai seorang musisi yang dulu sudah keliling Indonesia, kita nih kayak saksi mata kepala kita sendiri bahwa Indonesia tuh membaik bos. Contoh yang paling simpel, dulu buset, kalau tur jalan tolnya juga nggak benar, sekarang tol makin banyak infrastruktur. Kedua, kita lihat bandara dulu waktu gua kemana-mana bandara masih kecil-kecil, sekarang udah bandara banyak banget yang bandara internasional. Ketiga, ada daya beli dari masyarakat. Daya beli masyarakat luar biasa. Setiap kali ke kota-kota, kafe-kafe banyak, restoran banyak, mall-mall makin banyak, ya kan. Terus habis itu infrastruktur dan semuanya gitu. Jadi menurut saya apa sih? Dalam kurun waktu 5 tahun aja beliau sudah bisa bikin seperti itu. Ya. Giring taksinya udah nyampe ya? Siap-siap. Oke. Nah, selain Pak Jokowi, siapa lagi sih Mas yang maksudnya menjadi influencer Mas Giring buat belajar 4 tahun ke depan? Yang nasional apa internasional nih? Bebas. Tahu kenapa nama anak gue keempat Abraham? Iya, tahu Abraham. Karena sewaktu istri gue lagi hamil, gue lagi sering banget baca buku Abraham Lincoln dan juga nonton filmnya. Dan di situ berubah ke saya lagi nih, lupa tadi gue berubah ke saya lagi. Waktu itu saya melihat seorang pemimpin yang punya empati besar, punya keberanian besar, dan juga punya cara berkomunikasi yang luar biasa. Dan waktu itu adalah Abraham Lincoln. Dan itu panutan banget. Bukunya, biografinya, dokumenterinya, saya terus nonton. Karena dia memang, bayangin nih, bro, dia adalah seorang pengacara.
Dulu dia sering bantu pengacara, dia sering bantu kasus-kasus ya masyarakat lah artinya. Dan akhirnya dia mulai beranjak dan dia jadi presiden. Nah, waktu dia jadi presiden, dia itu jarang tidur. Jarang tidur karena kerjanya tuh ngebalesin surat masyarakatnya yang waktu itu komplain ke dia punya tantangan ini. Dan luar biasanya dulu White House, kalau filmnya White House itu isinya orang ngantri mau berkeluh kesah ke dia. Dan begitu diterima, ada apa yang bisa saya bantu, ini. Terus nanti dia ajak menterinya yang berhubungan dengan kasus itu, menurut kamu gimana? Karena kebiasaan apa? Saya kasus tanah lah, kasus apa. Jadi dia tulisin surat. Itu satu. Bagaimana dia melayani masyarakat. Kedua, empatinya luar biasa. Ini ada satu legenda luar biasa di mana waktu itu Abraham Lincoln memiliki kebiasaan tidak akan pernah meluapkan emosinya dia atau marah ke siapapun. Jadi setiap kali dia mau marah, misalnya misalnya Abraham Lincoln marah sama Mas Ari gitu ya. Misalnya Mas Ari ngapain gitu. Dia kan nulis bro. Surat. Tulis suratnya. Kekesalan di surat tulis sampai selesai. Dia tutup. Mesti dikirim ke Mas Ari dong. Ini enggak. Begitu semua amarah sudah diluapkan di surat itu, ini masukin ke sebuah box. Dan tiba-tiba box itu begitu dia meninggal, box itu masuk ke museum, dibuka semua suratan-suratan. Karena dia ngerasa bahwa marah itu nggak akan nyelesain masalah apapun. Iya kan? Dengan kepala dingin baru bisa menyelesaikan masalah. Terus kalau masalah komunikasi ya, ntar kita balik ke empati lagi deh. Kalau masalah empati kan dari kecil dia ngerasa melihat perbudakan itu sesuatu yang salah kan. Wah ini salah nih. Makanya begitu dia naik menjabat, dia langsung mengeluarkan proklamasi emansipasi manusia, di mana dia akan meniadakan perbudakan di Amerika Serikat. Itu luar biasa. Jadi dia melihat bahwa semua manusia terlahir sama, setara, dan memiliki hak yang sama. Dan untuk komunikasi bro, dia juga jago ya tuh men. Semuanya luluh tuh sama dia tuh. Oke, Mas Giring, kayaknya dua pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan bicara parliamentary threshold. Yes. PSI untuk maksudnya butuh dukungan besar dari partai-partai besar lainnya ya kan. Nah, apakah deklarasi kemarin maju mencalonkan diri menjadi presiden, apakah ini adalah sebuah gerakan atau memang sebuah keyakinan dari Mas Giring? Karena PSI kan masih baru nih dan masih mencari elektabilitas di panggung politik dan kita tahu kan kader PSI juga di DPRD vokal, terus juga untuk menambah ya elektabilitasnya kan butuh sebuah gebrakan baru. Apakah ini menjadi sebuah gebrakan dari PSI dan Mas Giring atau seperti apa untuk meningkatkan elektabilitas? Saya yakin bahwa PSI sekarang elektabilitasnya sudah jauh lebih bagus karena rakyat melihat langsung bahwa kita selalu hadir dan kerja untuk masyarakat untuk melakukan begitu banyak perbaikan. Semasa pandemi kemarin kita partai yang benar-benar turun karena kita tahu bahwa anak muda yang paling berani selama pandemi kemarin untuk melakukan mengirimkan begitu banyak bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan. Saya nggak pernah bilang ini adalah tujuannya mengangkat elektabilitas. Ini adalah movement. Ini adalah pergerakan anak muda. Makanya saya mengajak seluruh anak muda Indonesia yang memang meyakini bahwa 2024 adalah tahunnya kita untuk menentukan arah bangsa ini mau kemana. Karena kita tahu arah bangsa ini mau kemana. Ya sudah saatnya kita bergerak. Sudah saatnya kita maju. Sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman kita dan ikuti gerakan ini. Dan juga masuk Partai Solidaritas Indonesia. Berarti ini bukan sebuah gebrakan ya? Ya ini movement bro. Ini movement ya? Ini adalah movement besar anak muda. Oke, Mas Giring, terakhir tanpa mendahului hasil
siap gagal dan siap menang. Saya menyerahkan 100% ke masyarakat Indonesia. Kalau ditanya siap gagal, siap menang, ya saya 100% menyerahkan ke masyarakat. Oke, berarti kalau misalkan lolos dan menang, ya itu memang Ya udah jalan, udah Bos. jalannya ya. Oke, siap. Mas Giring terakhir, harapan Mas Giring buat Capres 2024 ini nih. Saya sih nggak mau menjadi orang yang terlalu inilah ya. Saya cuman berharap ini aja sih, bahwa kita penonton Warta Kota Live, saya berharap kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan sehat dan selamat. Sebentar lagi ya kita sedang menghadapi krisis ekonomi juga, tapi ini kan tidak hanya kita, tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Perjuangan ini masih berat sampai 2021 sampai 2022, dan satu-satunya cara kita bisa melewati ini adalah dengan terus saling mendukung, saling support satu sama lain, solidaritas, juga ikuti aja panduan dari pemerintah. Karena menurut kita ya kita harus saling support. Pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin. Kita as simple as kalau buat para pahlawan keluarga yang masih bekerja seperti teman-teman yang saat ini, dan Mas Ari dan teman-teman Warta Kota, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, minum vitamin, dan jaga kesehatan sih. Itu sih kalau harapan saya ya. Karena menurut saya nggak mau ngomongin harapan saya di 2024, mendingan buat Indonesia yang paling penting. Intinya menggerakkan hati untuk anak muda untuk berani ya Mas ya, dengan deklarasi kemarin. Yes. Oke, terima kasih Warta Kota Live. Sampai jumpa di narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Halo, saya Giring Ganesha. Bila teman-teman Warta Kota ingin membaca begitu banyak berita dan informasi tentang saya, langsung aja nonton Warta Kota Live, baca korannya, dan juga online-nya juga. Dan juga untuk channel YouTube-nya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.